John Katzenbach, seorang penulis dan praktisi strategi organisasi terkemuka, mendefinisikan tim sebagai sejumlah kecil dari kelompok orang dengan keterampilan yang saling melengkapi dan berkomitmen untuk mencapai tujuan bersama melalui serangkaian target kinerja serta pendekatan yang dapat dipertanggungjawabkan. Oleh karena itu, untuk membahas metode manajemen tim yang efektif, harus dipahami karakter-karakter umum yang muncul pada tim yang efektif. Tim tidak sama dengan grup. Perbedaan mendasar dari keduanya dapat dilihat dari produk atau hasil akhirnya. Hasil akhir dari grup merupakan fungsi kerja masing-masing anggota, sedangkan hasil akhir sebuah tim merupakan kombinasi dari fungsi kerja masing-masing anggota dan hasil kolektif bersama. Dr. Bruce Tuckman, ilmuwan psikologi Amerika, dalam studinya menyatakan terdapat 4 tahapan dalam perkembangan sebuah tim. Yang pertama adalah forming stage, tahapan di mana tim baru terbentuk yang masih mencari identitas dan tujuan bersama. Tahapan kedua ialah storming stage, di mana terdapat dinamika resistensi, kurangnya partisipasi, konflik, timbulnya kompetisi, tingginya emosi, dan dimulainya pembentukan norma kolektif. Tahapan selanjutnya adalah norming stage, di mana para anggota tim mulai terlibat dalam rekonsiliasi dan mengembangkan kohesi tim secara keseluruhan. Tahapan terakhir ialah performing stage, tahapan di mana para anggota tim mampu berinteraksi dan membentuk hubungan saling ketergantungan di dalam sistem yang sehat, sehingga memiliki kemampuan untuk menghasilkan tim yang efektif dan keseimbangan dalam orientasi proses dan tugas. Membangun tim yang efektif merupakan hal yang penting, karena keberhasilan dari sebuah organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran secara keseluruhan sangat bergantung kepada efektivitas sebuah tim. Tim yang efektif dapat diidentifikasi dari keberadaan aspek-aspek seperti mutual trust atau saling percaya, respect atau penghormatan, cooperation atau kerjasama, cohesiveness atau kepaduan, dan clearly defined performance objectives atau kejelasan tujuan. Dari keseluruhan aspek tersebut, aspek yang paling utama ialah mutual trust yang berperan menjadi landasan dasar proses koherensi tim. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tim dengan tingkat mutual trust yang tinggi cenderung lebih proaktif, lebih fokus pada hasil, lebih optimis, dan dapat saling memberikan masukan yang substantif dan produktif. Meskipun memiliki banyak definisi, secara pemahaman organisasi, trust adalah kepercayaan antar individu di dalam tim, baik di antara sesama anggota maupun terhadap pemimpin tim, sehingga terjalin hubungan kerja yang dinamis dan saling melengkapi untuk menyelesaikan tugas bersama dan memberikan hasil yang objektif. Dalam membangun trust yang solid di dalam tim, terdapat banyak faktor yang dibutuhkan. 5 faktor utama yang dominan untuk meningkatkan dan menjaga trust dalam tim sehingga terwujud tim yang efektif diantaranya. Salah satu ilmuwan yang merumuskan teori kepemimpinan yang efektif adalah Henry Fayol. Pemimpin yang efektif. Ciri dari pemimpin yang efektif adalah mampu bertindak dengan konsisten dan sejalan dengan nilai yang dipegangnya. Dengan demikian, pemimpin yang efektif tersebut mampu mengidentifikasi nilai yang mendasarinya dalam bertindak dan mengambil keputusan, lalu memiliki tindakan dan perilaku yang konsisten dengan nilai yang dipegangnya, dan menghargai orang lain dan mengambil jeda waktu untuk mempertimbangkan bagaimana tindakannya berpengaruh pada orang lain, serta berupaya bersikap dan menjunjung tinggi prinsip keadilan dalam tim. Seorang pemimpin yang efektif harus memiliki strategi pendekatan kepemimpinan tim secara prosedural, yaitu pendekatan yang umumnya digunakan dalam mengatur tim secara keseluruhan melalui penerapan ketentuan dan prosedur mengenai pertukaran informasi dan preferensi individu dalam tim secara keseluruhan. Faktor selanjutnya ialah hubungan interpersonal. Dampak yang dihasilkan dalam melaksanakan pendekatan hubungan interpersonal yang positif dalam tim merupakan komponen penting untuk mencapai keberhasilan kerjasama dan kemajuan tim. Hal ini akan menghasilkan komunikasi yang efektif dan tingkat pemahaman yang tinggi antar anggota tim. Untuk dapat melaksanakan pendekatan hubungan interpersonal yang positif, diperlukan kemampuan persuasif yang baik. Kemampuan persuasif dapat memberikan pengaruh yang jauh lebih besar terhadap perilaku orang lain dalam tim daripada sebuah struktur kekuasaan atau kepemimpinan yang formal. Kemampuan persuasif menjadi sumber dari kemampuan manajerial termasuk teamwork, networking, penyelesaian sengketa, dan praktik negosiasi. Faktor berikutnya adalah mobilisasi tim. Mobilisasi tim diperlukan agar setiap individu dalam tim dapat melaksanakan tugasnya dengan baik dan optimal secara mandiri. Beberapa cara untuk memobilisasi tim agar menjadi efektif yaitu antara lain motivasi. Hal-hal yang perlu dipertimbangkan dalam memotivasi adalah sebagai berikut: faktor situasi, faktor proses, dan yang terakhir faktor perbedaan individu. Dengan memberikan motivasi yang tepat sasaran, para anggota tim akan memiliki tingkat kepuasan yang tinggi terhadap tugasnya dan bahkan memberikan pengaruh balik yang positif ke dalam dinamika tim. Selanjutnya adalah feedback atau tanggapan.
Feedback dalam organisasi tim merupakan tanggapan atas tingkah laku dan cara dari anggota tim dalam melaksanakan proses kerja dan berdampak pada hasil. Tanggapan dapat berupa saran atau anjuran yang dapat bermanfaat bagi pembelajaran dan perkembangan lebih lanjut dari anggota yang bersangkutan. Agar sebuah feedback dapat berdampak positif dan konstruktif, terdapat kriteria yang harus terpenuhi, yaitu mudah dipahami dan spesifik, bisa diterima secara objektif, dan memungkinkan atau masuk akal untuk ditinjaklanjuti. Terakhir adalah rewards atau penghargaan, sebentuk apresiasi kepada prestasi tertentu atau hasil kerja yang diberikan oleh anggota tim, baik oleh dan dari perorangan, ataupun tim atau lembaga baik yang berwujud ucapan hingga materi, di mana terdapat dua jenis tipenya, yaitu extrinsic rewards dan intrinsic rewards. Selanjutnya adalah pengelolaan tim. Pengelolaan sebuah tim sangat bergantung terhadap komponen-komponen sebagai berikut. Resource atau sumber daya, seperti alat-alat yang tersedia, target yang dicapai, staf yang memadai, dan lain-lain. Task distribution, pembagian tugas yang seimbang dan sesuai dengan kapabilitas anggotanya. Monitoring, yaitu pengawasan secara berkala terhadap perkembangan tim. Evaluation, yaitu evaluasi terhadap penilaian baik secara individu maupun secara kolektif. Faktor kelima adalah nilai-nilai etika individu. Nilai etika individu adalah keyakinan atau keinginan yang memandu sikap dan tindakan seseorang. Dengan mengetahui nilai etika seseorang, kita dapat mempengaruhi dan memotivasi seseorang untuk mencapai tujuan bersama, memberikan kompas moral, dan mempengaruhi keefektifan seorang pemimpin. Pentingnya memiliki sebuah nilai etika yang baik dalam tim akan mempersatukan para anggota dan pemimpinnya untuk bekerja sama dengan efektif dalam mencapai tujuan bersama. Terdapat 5 faktor yang dapat menciptakan perilaku tidak etis di lingkungan organisasi. 1. Sasaran dengan niat buruk, yaitu memberikan target yang bertujuan untuk kepentingan pribadi dan terkadang merugikan kelompok orang lain. 2. Pengabaian secara langsung, yaitu mengabaikan perilaku yang tidak etis muncul dari diri orang lain karena sejalan dengan kepentingan pribadi. 3. Pengabaian secara tidak langsung, mengabaikan perilaku tidak etis dari pihak luar karena tidak berdampak langsung terhadap pribadi. 4. Akumulasi keadaan, yaitu lunturnya nilai etika dalam tim akibat perilaku tidak etis yang terjadi secara berulang-ulang. 5. Pembenaran hasil, yaitu membiarkan perilaku tidak etis terjadi demi tercapainya sebuah tujuan. Untuk dapat memperdalam bahasan teori tadi, bersama ini kami tampilkan contoh kasus pengelolaan tim oleh Google. Mari kita kunjungi dan dalami pengelolaan tim yang dilakukan oleh Google. Google merupakan salah satu perusahaan yang paling signifikan dan berpengaruh di dunia saat ini. Dengan kedudukannya, merupakan sebuah urgensi dalam memastikan pengelolaan tim yang efektif. Upaya yang dilakukan Google dalam memastikan terjadi pengelolaan tim yang efektif adalah dengan melakukan riset internal mengenai efektif tim. Pada riset ini, Google menginvestasikan jutaan dolar untuk pelaksanaan riset melalui metode UFS atau Upward Feedback Survey. UFS dilaksanakan oleh Google dengan cara mengumpulkan penilaian setiap anggota tim terhadap kinerja dan kualitas interpersonal atasannya atau manajer tim. Selain UFS, Google juga meluncurkan proyek internal guna membangun tim yang efektif dengan nama Aristotle. Tujuan dari proyek Aristotle adalah untuk mengetahui apa saja sifat atau ciri dari tim yang memiliki kinerja tertinggi. Pada permulaan penelitian, tim peneliti merumuskan hipotesa awal yang beranggapan bahwa tim yang efektif dimungkinkan memiliki anggota tim yang saling menyukai antar satu sama lain, adanya campuran jenis kepribadian yang sehat dari masing-masing anggota tim, serta keakraban dan kesatuan yang ditandai dengan anggota tim yang saling bergaul di luar jam kerja. Setelah Aristotle berjalan, ternyata ditemukan bahwa hipotesa awal tersebut tidak berpengaruh terhadap tim yang efektif. Hasil penelitian tidak menunjukkan bahwa campuran 3 hal yang disebutkan sebelumnya membuat suatu perbedaan dan berdampak pada efektivitas tim. Berdasarkan perkembangan penelitian, peneliti ternyata memperhatikan terdapat 2 tingkah laku yang ditujukan oleh tim yang efektif. Yang pertama, tingkah laku di mana semua anggota tim dapat berbicara dalam porsi yang seimbang. Sebuah fenomena perilaku yang peneliti sebut sebagai equality in distribution of conversational turn-taking. Berdasarkan hasil penelitian, selama setiap anggota mendapat kesempatan yang sama untuk berbicara, maka tim tersebut melakukan pekerjaan dengan baik.
Sebaliknya, jika hanya satu orang atau kelompok kecil orang yang berbicara sepanjang waktu, maka kecerdasan kolektif anggota kelompok secara keseluruhan akan menurun. Pola tingkah laku yang kedua dari tim yang efektif adalah tim yang anggotanya memiliki rata-rata sensitivitas sosial yang tinggi. Berdasarkan hasil penelitian Aristotle, tim peneliti menyimpulkan bahwa tidak masalah siapa yang ada pada tim. Yang penting adalah bagaimana anggota saling memperlakukan satu sama lain. Tim yang setiap anggotanya berbicara dan menunjukkan rasa hormat akan menciptakan suasana psikologis yang aman di dalam tim. Dan keamanan psikologis masing-masing anggota dalam kelompok memiliki dampak positif pada kemampuan tim untuk berhasil. Setelah menyimak kasus Google sebagai penutup dan menggenapi bahasan pada video ini, kami tampilkan kasus pilihan kelompok 6 sebagai berikut. Pak Mar adalah pegawai baru di perusahaan PQR. Beliau ditunjuk untuk mengepalai divisi engineering. Ketika bergabung, Pak Mar sudah memiliki misi dan target yang sesuai dengan keinginan level eksekutif. Akan tetapi, seiring dengan berjalannya waktu, diketahui bahwa tim yang dipimpin oleh Pak Mar menjadi tidak efektif. Akibatnya, terjadi penurunan produktivitas dari divisi engineering dan level eksekutif pun melakukan review atas kondisi tim secara keseluruhan. Hasil temuan dari evaluasi jajaran eksekutif adalah tidak ada apresiasi kepada bawahan, respek antar personil tidak terbangun, inovasi yang buruk, dan permintaan tugas secara mendadak dari pimpinan. Dampak kerugian dari kondisi tim yang tidak efektif di bawah kepemimpinan Pak Mar menyebabkan 30% anggota tim mengundurkan diri, tidak adanya inovasi, kinerja dan prestasi divisi yang menurun. Hal ini berujung pada penolakan pelaksanaan program rencana divisi dari para anggotanya. Puncaknya, para anggota bersepakat untuk resign apabila Pak Mar tidak diganti. Berdasarkan analisa kasus ini, setidaknya ada 3 faktor utama penyebab kegagalan tersebut. Hubungan kerja transaksional dan ego pemimpin. Tidak terbangun mutual trust dan respect, dan tidak adanya pengembangan karyawan.